yang dikasihi diberkati Tuhan. Baiklah persekutuan saat ini, mari kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Bacaan ini akan saya baca untuk kita sekalian. Demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Sampai di sana batas pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan kita, dan renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Teladan. Shalom, apa kabar di hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Itu karena Tuhan yang selalu menuntun menyertai perjalanan kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius adalah seorang yang masih muda. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 bahwa Rasul Paulus ini merindukan dalam kehidupan Timotius pada masa mudanya, ia menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius karena Timotius dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Timotius ini berisi tentang nasihat atas kegiatan pemberitaan Injil dan sejumlah wejangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat pada ayat yang ke-12, di mana pada ayat yang ke-12 ini Paulus menasihatkan Timotius agar melalui perkataan, tingkah laku, dan kesetiaannya ia dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan saat ini ada 5 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang ditekankan oleh Rasul Paulus terhadap Timotius adalah menjadi teladan melalui perkataan. Paulus memberi nasihat kepada Timotius agar tidak ada seorang pun yang menganggap enteng atau menganggap rendah Timotius tentang keberadaan hidupnya karena ia masih muda. Itulah sebabnya hal yang pertama ini mau mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi teladan melalui perkataan kita. Perkataan adalah hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena kualitas seseorang akan terlihat dengan jelas melalui ungkapan tutur kata pada saat dia sedang berbicara. Nah, Paulus memahami benar bahwa walaupun Timotius ini masih sangat muda, namun ia harus menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan saat ini pada hal yang pertama mengajarkan kepada kita agar kita menjadi teladan dalam perkataan kita sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah menjadi teladan dalam tingkah laku.
Tingkah laku adalah faktor yang sangat menentukan kepribadian seseorang, yang bahkan masa depannya dengan bertingkah laku baik, jujur, sopan, dan beretika, maka tentu orang lain akan senang bila dekat dengan orang tersebut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ucapan Paulus ini ditunjukkan kepada kita sebagai Timotius di zaman sekarang ini, agar kita menjadi teladan dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam sifat kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah menjadi teladan dalam kasih. Mengasihi adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama ataupun dalam Perjanjian Baru, secara ringkas berbicara tentang kasih. Kita dinasihatkan Rasul Paulus agar menjadi sponsor dalam mewujudkan kasih terhadap orang lain, terlebih kasih terhadap Tuhan. Hal ini tentu harus kita wujudkan dengan hati yang tulus dan dengan tidak mengharapkan imbalan atau harapan dari orang lain. Jadi ketika kita menolong seseorang, maka kita harus menolong seseorang itu dengan tulus hati, dengan kasih. Kita tidak boleh menolong seseorang itu karena ada sesuatu yang kita harapkan dari mereka, tapi sebaliknya kita menolong seseorang itu karena kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang keempat yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah menjadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu faktor penentu dalam mengukur iman seseorang. Apalagi kita hidup dengan setia di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesetiaan ini harus diwujudkan dalam kepribadian kehidupan kita. Terlebih, hal yang paling sederhana adalah kita setia kepada Tuhan melalui kita selalu beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan dalam hal memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, khusus kesetiaan dan ketaatan kita dalam mempraktekkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jikalau kita dapat mewujudkan kesetiaan itu dalam praktek kehidupan kita setiap hari, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin orang lain akan menganggap kita rendah, tidak mungkin orang lain akan menganggap enteng hidup kita. Sebab memang banyak yang terpilih, sedikit yang terpanggil, namun sedikit pula yang setia kepada Tuhan. Karena barang siapa yang setia sampai kesudahannya, ia akan selamat. Hal yang kelima yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah menjadi teladan dalam kesucian. Kesucian adalah hal yang dirindukan oleh Allah, sebab tanpa kesucian dan kekudusan tidak mungkin melihat Tuhan. Maka secara kasat mata kita tidak melihat Tuhan, namun dengan mata rohani kita, dengan iman kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tentu hal yang membuat kita tetap bersama dengan Tuhan, yang terus membuat kita akrab dengan Tuhan, adalah faktor kesucian hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, kesucian hidup adalah anugerah. Kesucian hidup adalah anugerah yang diberikan Tuhan terhadap kita. Karena seorang tidak mungkin berada dalam
satu kesucian hidup, kalau ia tidak merasa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, yaitu dengan cara penebusannya melalui kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sehingga hal yang kelima ini mau mengajarkan kepada kita adalah hendaknya kita menyucikan hidup kita, menyucikan hati pikiran kita, bahkan kita menjauhkan kehidupan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan. Kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mulai hidup baru. Kita menjalani kehidupan kita dengan setia kepada Tuhan, dengan terus bertekun kepada Tuhan, agar kita menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita sekalian untuk benar-benar menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam kasih kita, dan dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita kepada Tuhan. Walaupun kita masih muda, walaupun kita dianggap enteng oleh orang lain, kita dapat hidup begitu rupa sehingga layak menjadi teladan bagi orang lain, sama seperti Timotius yang dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk melanjutkan pelayanannya. Walaupun kita tahu bahwa Rasul Paulus ini memiliki Timotius yang masih sangat muda, tapi Timotius begitu gigih dalam melakukan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita, dan mari kita memberikan hati tulus dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan begitu setia kepada kita. Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita dalam situasi apapun, dan sebaliknya kita pun harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebaiknya kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, selanjutnya mari kita menyucikan hati dan pikiran kita. Kita menyucikan diri kita di hadapan Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, mari kita berbenah diri. Kita menyucikan hati kita, menyucikan diri kita agar kita layak disebut